Puji Tuhan saudari, kita sudah memasuki berita ke-10 dengan judul adalah Pemulihan Tuhan untuk Membangun Sion. Mari saudari kita bersama-sama baca berita ke-10 dengan judul adalah 1, 2, 3. Pemulihan Tuhan untuk Membangun Sion. Baik, mari saudari saya mengajak kita bersama-sama bacakan Mazmur pasal 48 ayat 3. Oh, gunungnya yang kudus. Amin. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai. Oh, gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Oh, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Oh, gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. 2 Samuel pasal 5 ayat 7. Tetapi Daud, Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Amin. Ya, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudari. Ya, kita memiliki 6 bagian, Romawi 1 sampai Romawi 6. Ya, kita melihat di Romawi 1 dan di Romawi 2 adalah mengenai perlambangan dan realitas dari Sion. Lalu di dalam Romawi 3 sampai Romawi 5 adalah tentang Sion yang digambarkan di dalam kitab Mazmur. Dan Romawi ke-6 adalah berbicara mengenai bagaimana kita semua tanpa terkecuali menjadi realitas dan perampungan Sion hari ini. Puji Tuhan. Baik, di Romawi 1 adalah kita melihat ya, Sion adalah kota Raja Daud. Ini adalah lokasi dari Sion. Dia bertempat di pusat kota Yerusalem. Ya, saudari boleh lihat gambarnya yang di bawah ini. Ya, Gunung Sion ya ada di bagian atas, bait ada di bagian bawah. Nah, saudari, puji Tuhan, ya dikatakan Sion adalah kota Raja Daud, pusat kota Yerusalem. Saudari boleh garis bawahi kata ini, sehingga dikatakan Yerusalem melambangkan gereja dan Sion melambangkan para pemenang di dalam gereja. Nah, Sion ini adalah menjadi satu pusat perhatian dari Yerusalem. Ya. Dan juga dikatakan ya keelokan kota kudus. Nah, Sion melambangkan apa, saudari? Ya, melambangkan para pemenang. Sini kita boleh garis bawahi di A2. Sion melambangkan para pemenang. Sebagai apa? Puncak tinggi, pusat, peninggian, penguatan, pengayaan, keelokan, dan realitas gereja. Bahkan para pemenang ini ya mutlak terbuka kepada Tuhan. Mutlak dimiliki olehnya. Bahkan, saudari, para pemenang adalah realitas tubuh Kristus dan merampungkan pembangunan tubuh. Dan bisa dialami hari ini adalah dalam kehidupan gereja hari ini. Ya, dikatakan di C, kehidupan gereja adalah Yerusalem hari ini. Ya, melalui gereja-gereja lokal ini mengantarkan kita ke dalam apa? Ke dalam realitas tubuh Kristus, menjadi satu tubuh organik untuk menjadi organismenya. Puji Tuhan, saudari. Ya, di Romawi 1 ya kita melihat perlambangan dari Sion. Mari kita ulangi kembali bersama-sama. Lokasi bait dibangun adalah di Sion, kota Raja Daud,
pusat kota Yerusalem. Maka Yerusalem melambangkan gereja, dan Sion melambangkan para pemenang di dalam gereja. Sion adalah pusat perhatian Yerusalem, keelokan kota kudus. Maka Sion melambangkan para pemenang sebagai puncak tinggi, pusat peninggian, penguatan, pengayaan, keelokan, dan realitas gereja yang mutlak terbuka kepada Tuhan dan mutlak dimiliki olehnya. Para pemenang adalah realitas tubuh Kristus, dan hari ini Tuhan sedang memanggil sekelompok pemenang sebagai Sion hari ini untuk mengantar kita semua ke dalam realitas tubuh Kristus dan menghasilkan tubuh organiknya. Saudari, ini adalah Romawi 1 yang berbicara mengenai perlambangan dari kota Sion. Kita masuk Romawi 2 adalah mengenai realitas dari Sion. Ya, dikatakan bahwa pemulihan Tuhan hari ini adalah untuk membangun Sion, adalah untuk menghasilkan para pemenang. Kita boleh garis bawahi, dia adalah apa yang berasal dari Sion, karakteristik, hayat, berkat, dan pendirian Yerusalem ini berasal dari Sion. Maka itu saudari, ya untuk bisa masuki realitas ini, kita perlu sungguh-sungguh berdoa dengan harga apapun dan membayar harga. Ya, sehingga kita bisa melihat ya realitas intrinsik dari wahyu rohani ini. Bahkan juga kita sebagai para pemenang ya perlu merespon panggilan Tuhan, yaitu agar kita bisa divitalkan. Ya, saudari, di poin Romawi dikatakan agar kita divitalkan. Apa itu divitalkan? Menjadi hidup dan aktif dalam keesaan dengan Allah. Dan ini adalah poster depan. Ya, saudari, poster depan ya untuk kita bisa ya agar bekerja sama dengan Tuhan, agar Tuhan bisa memiliki seluruh bumi bagi kerajaannya. Ya, saudari, ya melalui kita berdoa, melalui kita berdoa di Romawi dan kita hidup dalam roh perbauran. Ya, sehingga saudari kita memiliki apa? Kita memiliki realitas tubuh Kristus yang juga adalah realitas dari kehidupan Yesus yang tercatat di dalam keempat kitab Injil. Ya, saudari, sehingga membuat kita menjadi mempelai perempuan Kristus yang kudus, yang cantik, dan mengekspresikan Allah. Bahkan ya kita juga bisa mengalami roh yang membunuh atau memerintah di dalam hayat, menjadi pejuang-pejuang korporat Kristus yang menang atas seteru Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, di Romawi 2 ini ya kita melihat realitas dari realitas dari ya Sion ini. Mari saudari kita ulangi kembali. Sasaran pemulihan Tuhan hari ini adalah untuk membangun Sion, yaitu menghasilkan para pemenang. Karakteristik, hayat, berkat, dan pendirian Yerusalem berasal dari Sion. Maka realitas intrinsik wahyu rohani adalah Sion, para pemenang. Selain itu, para pemenang adalah pos terdepan agar Tuhan memiliki seluruh bumi bagi sebagai kerajaannya. Maka kita harus merespon panggilan Tuhan melalui berdoa dan menempuh kehidupan dalam roh perbauran, sehingga memiliki kehidupan dalam realitas tubuh Kristus, juga realitas dalam Yesus. Demikianlah kita dipersiapkan sebagai mempelai perempuan Kristus yang mengekspresikan Allah dan sebagai pejuang korporat Kristus yang menang atas seteru Allah. Puji Tuhan. Lalu kita masuki di dalam berita yang ketiga, ya kita melihat ya Sion yang digambarkan di dalam kitab Mazmur pasal 84, pasal 87 dan pasal 120 sampai pasal 134. Nah, di sini dikatakan saudari, para pemenang menikmati Kristus yang berinkarnasi. Hatinya adalah
jalan raya menuju Sion. Hatinya tidak tertuju kepada yang lain. Hatinya tertuju hanya kepada Sion. Ya, mencapai Sion, ya, sampai kepada Sion. Ya, sehingga ya juga mengalami ya, kekuatan di dalam Tuhan. Bahkan ketika melewati atau melintasi lembah Baka, ya saudari, ya kita bisa melewati ini ya bersama dengan Tuhan, karena kita menikmati Kristus. Dan pelucutan ini, tangisan ini akan membawa kita kemana? Kepada kenikmatan akan kecantikan dan kemanisan rumah Allah. Yang melaluinya, ya saudari, ya kita bisa mengalami ya dengan dua mesbah. Mesbah kurban bakaran atau mesbah tembaga dan mesbah ukupan. Lalu yang C di dalam Mazmur pasal 84 ayat 12, ya ini adalah mengingatkan bahwa berkat dari tinggal kita dalam rumah Allah adalah kenikmatan kita akan Allah Tritunggal. Ya, saudari, inilah berkat ya dari kenikmatan akan Allah Tritunggal. Mari kita ulangi di Romawi 3, sehingga katakan, untuk dihasilkan sebagai para pemenang, kita perlu melihat Sion yang digambarkan dalam kitab Mazmur, khususnya Mazmur 84, 87, dan Mazmur 120 sampai 134. Menurut Mazmur 84, hati para pemenang adalah jalan-jalan raya menuju Sion, di mana dalam melewati jalan-jalan raya ini tidak sedikit mengalami pelucutan dan tangisan. Karena dalam hidup gereja kita mengalami dua mesbah. Namun akhirnya akibatnya menghasilkan kenikmatan akan kecantikan dan kemanisan rumah Allah. Kita dipenuhi oleh Roh itu, dan Roh itu menjadi mata air dan hujan awal musim kepada kita. Inilah berkat dari kenikmatan atas Allah Tritunggal. Puji Tuhan atas Romawi 3 dalam Mazmur pasal 84. Lalu kita melihat Mazmur 87. Ya, saya katakan Sion ya, dibangun sebagai lambang para pemenang dalam gereja, dibangun di atas puncak tertinggi dari gunung-gunung yang kudus. Dan Allah mencintai pintu-pintu gerbang. Ini untuk apa? Untuk masuk dan keluar, menandakan persekutuan, menunjukkan bahwa kota kudus Allah akan penuh dengan persekutuan. Puji Tuhan. Ya, saudari, di Mazmur 87 ini ya kita melihat sebagai lambang para penang di dalam gereja, dibangun di atas puncak tertinggi dari gunung-gunung yang kudus, dan Allah mencintai pintu-pintu gerbang Sion, yang menandakan bahwa kota kudus Allah penuh dengan persekutuan. Ini kita melihat Sion di dalam Mazmur pasal 87. Ya, kita melihat ya Sion di dalam Mazmur pasal 120 sampai 134. Ya saudari, ada 7 situasi dari para pemenang. Dikatakan pertama adalah beristirahat bersama Allah, berdiam bersama Allah, makanan, menikmati Dia bagi kepuasan, memiliki pakaian yang mulia, tanduk kemenangan, pelita yang menerangi, dan mahkota yang dibangun. Saudari, ini adalah ya 7 situasi dari para pemenang. Yang ketika Sion dibangun, kita bisa tinggal bersama di dalam keesaan. Dan ketika terbangun, ya saudari, sampai pada puncaknya, Allah akan memberkati semua umatnya. Puji Tuhan. Ya saudari, Mazmur pasal 120 sampai 134, kita dapat melihat 7 situasi para pemenang. Ya, menikmati Sabat bersama Allah, berdiam bersama Allah, kepuasan oleh kekayaan Allah, mengenakan anugerah keselamatan Allah,
menumbuhkan tanduk kemenangan, bukti pelita yang menerangi, mahkota yang bersinar. Ketika Sion dibangun, maka kita bisa tinggal bersama dalam keasaan. Oh, betapa baik dan menyenangkan. Dan Allah memberkati semua umatnya dari Sion. Puji Tuhan, saudari. Mari kita baca bersama-sama di Roma yang ke-6. Ini bisa menjadi doa kita, kedambaan kita, bahwa kita semua tanpa terkecuali ya harus menjadi Sion-Sion hari ini. 1, 2, 3. Hari ini dalam kehidupan gereja, manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi dan matang adalah Sion. Para pemenang, kelompok-kelompok vital dalam gereja-gereja. Tetapi dalam langit baru dan bumi baru, seluruh Yerusalem baru akan menjadi Sion, dengan seluruh kaum beriman sebagai pemenang-pemenang hari ini. Puji Tuhan. Ya, yang mendatangkan kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru. Puji Tuhan, saudari. Kiranya kita bisa menikmatinya bersama-sama dan kita akan memasuki lebih dalam, lebih detail ya, poin-poin yang akan dijelaskan oleh saudara-saudara kita. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur ya, pada hari ini kita kembali akan membahas mengenai pemulihan Tuhan untuk membangun Sion. Mari saudara-saudari, sebelum kita memulai kelas pengayaan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini kami bisa berkumpul bersama-sama, walaupun melalui Zoom Tuhan, kami mau bersama-sama terbuka kepada Dikau. Berkatilah Tuhan sesi pengayaan pada malam hari ini. Kiranya Engkau mewahyukan kepada setiap kami, bagaimana kami bisa menjadi Sion-Sion hari ini. Kau berkati koneksi kami semua, kiranya kami bisa mengikuti dari awal sampai akhir tanpa gangguan sama sekali. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau terus berikan kepada kami semua roh, hikmat, dan wahyu, sehingga kami bisa mengenal diri-Mu dengan lebih baik, dengan lebih penuh Tuhan. Kami serahkan Tuhan pengayaan kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, puji Tuhan, kita akan memulai sesi pengayaan kita dengan berkidung ya. Kita akan nyanyikan kidung 647.
Puji Tuhan, saudara-saudari, kidung ini sungguh kidung yang sangat baik ya. Mungkin boleh ditampilkan lagi slide yang terakhir. Kita boleh proklamirkan bait ini ya. Lalu kita di dalam roh berkata, mau ya. Selalu ada pertanyaan, maukah jadi pemenangnya? Ya, melalui kelas pengayaan kita pada malam hari ini, kiranya kita di dalam roh terus menjawab, ya Tuhan, aku mau ya menjadi pemenangnya. Kita boleh proklamirkan, mungkin bait 1 saudara, bait 2 saudari, 3 saudara, 4 saudari, 5 sama-sama ya dan kurnya. Baik, 1 saudara, maukah jadi pemenangnya? Tuhan memanggil. Maukah jadi pengikutnya? Lain tak peduli. Saudari, maukah jadi pemenangnya? Tertarik Tuhan, kasih semula, tak pudar, fajar segera tiba. Amin. 3, saudara, maukah jadi pemenangnya? Sandar hayatnya, berani tanggung aniaya, setia tak ubah. Amin. Saudari, 4, maukah jadi pemenangnya? Jadi saksinya, terima mana tersembunyi, sudahlah pasti. Amin. Sama-sama, maukah jadi pemenangnya? Polos dan tulus, kalahkan semua kalut jahat, dapat kuasanya. Urnya, maukah jadi pemenangnya? Puaskan hatinya, Tuhan panggil, beri mahkota. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kiranya kita mau menjawab panggilan Tuhan, kita mau jadi pemenangnya, kita mengikuti Dia ya. Tertarik Dia, bersandar Dia, setia, kemudian menjadi saksinya, polos dan tulus ya. Mari saudara-saudari kita nyanyikan kidung ini sekali lagi di dalam roh. Tuhan, aku mau menjadi orang-orang yang demikian ya.
Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita dengarkan firman yang akan dibawakan oleh saudara kita. Tuhan berkati. Saudari, syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali pada minggu ke-10 di berita kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja. Sebelum kita memulai, baiklah kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa bait Allah sudah dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Tuhan, jadikanlah kami bait-Mu, Tuhan. Dan penuhilah kami dengan kemuliaan-Mu. Dan kami sendiri ini adalah kemuliaan. Oh Tuhan, ubahlah kami serupa dengan diri-Mu. Oh Tuhan, supaya kami bisa meraja di dalam hayat. Oh Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan pengayaan pada malam hari ini. Memasuki berita yang ke-10, Tuhan. Kiranya kami bisa nampak apakah itu pemulihan-Mu, Tuhan. Pemulihan-Mu adalah untuk membangun Sion. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah saudari, malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah sampai di berita yang ke-10. Kita di berita yang ke-10 ini berjudul Pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Izinkan saya untuk share screen, saudari. Saudari, subjek umum daripada pengkajian kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja. Kita melihat ada 12 berita daripada kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja ini. Berita yang pertama sampai keempat, subjek umum adalah ministry zaman untuk merampungkan ekonomi Allah, yaitu membawa masuk kerajaan surga. Selanjutnya di berita 5 dan sampai dengan 9, kita melihat pembangunan melalui pertumbuhan hayat menghasilkan kemuliaan Allah. Kemudian terakhir di berita 10 sampai dengan berita ke-12, pemulihan Tuhan adalah untuk menghasilkan para pemenang, untuk mengalihkan zaman bagi perampungan ekonomi Allah. Berita yang ke-10 yang kita akan bahas pada malam hari ini berjudul Pemulihan Tuhan untuk membangun Sion. Saudari, kita sudah sering mendengar apakah itu pemulihan Tuhan. Kita sering mengetahui bahwa pemulihan Tuhan itu adalah pemulihan kebenaran, kebenaran ilahi. Kemudian kita juga mendengarkan bahwa pemulihan Tuhan adalah pemulihan atas pengalaman akan Kristus, bahwa Kristus adalah menjadi hayat dan Kristus menjadi segala sesuatu kita. Pemulihan Tuhan juga ada pemulihan atas gereja, yaitu bahwa gereja, yaitu seluruh kaum beriman perlu dipelengkapi untuk berfungsi oleh karunia. Dan ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudari, pada berita yang ke-10 ini, kita akan melihat pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Mungkin kita jarang mendengarkan mengenai pemulihan Tuhan di dalam sudut pandang untuk membangun Sion. Tetapi malam hari ini kita akan mendengarkan bahwa pemulihan Tuhan akan dibahas secara khusus, yaitu pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Saudari, pada waktu bangsa Israel ditawan, kemudian setelah 70 tahun mereka ditawan, mereka akhirnya kembali kepada Yerusalem. Dan ini adalah sesuai dengan doa daripada Daniel dan berdasarkan nubuat Yeremia bahwa sisa tawanan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem adalah untuk membangun kembali kota, membangun kembali tembok kota. Mereka adalah kembali adalah untuk mendirikan bait Allah. Saudari, ini adalah gambaran yang paling baik di dalam perjanjian lama. Ini adalah menggambarkan pemulihan Tuhan adalah untuk mengembalikan, untuk memulihkan kesaksian Tuhan. Saudari, biarlah ini menjadi visi bagi kita bahwa kembalinya bangsa Israel adalah untuk memulihkan kesaksian Tuhan. Saudari, kita melihat bahwa pemulihan Tuhan tidak hanya sampai pada Yerusalem. Ini masih adalah tahap permulaan. Ini adalah tahap awal.
setelah mereka kembali ke Yerusalem, apakah yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah untuk membangun kota. Mereka membangun tembok kota. Mereka membangun bait Allah. Saudari, mereka kembali adalah untuk membangun Sion. Saudari, di Sion inilah mereka bisa membangun bait Allah. Saudari, sungguh puji Tuhan. Perkara membangun Sion ini sudah dibahas, sudah dibicarakan. Tetapi sampai pada hari ini, saudari, kita memuji syukur pada Tuhan bahwa Sion, perkara Sion ini adalah perkara yang harus ditinggikan, harus disingkapkan kepada kita dengan cara yang lebih segar, dengan cara yang tinggi. Saudari, ini adalah jalan yang paling tinggi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita di dalam ministry zaman ini, di tahun-tahun yang terakhir, di tahun-tahun terakhir ini, kita bisa melihat mengenai Sion. Saudari, Sion ini adalah membicarakan mengenai para pemenang. Para pemenang ini adalah sangatlah agung, sangatlah intrinsik, sangatlah dalam. Oh, saudari, kita sungguh memuji syukur kepada Tuhan. Mengapa kita memerlukan Sion? Mengapa memerlukan para pemenang? Saudari, kita adalah orang-orang yang menempuh penghidupan gereja. Penghidupan gereja adalah penghidupan yang sangat luar biasa. Penghidupan gereja yang sangat baik. Tetapi, saudari, kita perlu menyampaikan berkaitan dengan beban pada berita yang 10 ini, bahwa gereja tidak bisa memenuhi hasrat hati Allah. Gereja memang ada di dalam hati Allah, tetapi gereja tidak bisa memenuhi apa yang menjadi hasrat hati Allah. Kenapa, saudari? Karena gereja sudah merosot. Gereja tidak bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah. Karena itu dikatakan bahwa gereja gagal. Gereja tidak bisa memenuhi amanat Tuhan. Gereja di dalam kesaksiannya, di dalam panggilannya, gereja gagal, saudari. Karena itu, saudari, ada keperluan untuk bagi para pemenang. Saudari, kita bersyukur pada Tuhan bahwa para pemenang adalah satu perkara yang paling intrinsik, adalah paling atas, puncak yang tertinggi. Saudari, para pemenang adalah puncak yang tertinggi di atas Sion, saudari. Sion adalah mengacu pada para pemenang. Kalau kita melihat, saudari, Saudara Winnesley juga menyinggung di buku Kelompok Vital bahwa para pemenang adalah kelompok vital. Dan kelompok vital ini adalah para pemenang. Saudara Winnesley memakai kata kelompok vital dan para pemenang secara bergantian. Saudari, ini tidak hanya menyampaikan praktek kelompok vital secara luaran. Mungkin banyak yang mempraktekkan kelompok vital secara aktivitas. Tetapi apabila secara intrinsik tidak menjadi Sion, tidak menjadi pemenang, ini juga hanyalah di dalam permukaan, saudari. Tetapi yang dimaksud adalah kelompok vital, adalah satu praktek kehidupan gereja yang tertinggi, adalah satu realitas intrinsik untuk menjadi para pemenang. Saudari, kalau kita melihat bahwa di salah satu buku juga berjudul Para Pemenang, di sana kitab Wahyu disampaikan bahwa kitab Wahyu ini sebetulnya hanya membicarakan dua hal, yaitu adalah para pemenang dan yang kedua adalah Yerusalem baru. Jadi kitab Wahyu ini sebetulnya banyak perkara yang dibahas. Tetapi sebetulnya kita bisa melihat bahwa Wahyu hanya membicarakan dua hal. Yang pertama adalah para pemenang. Dan yang kedua adalah Yerusalem baru. Hanyalah para pemenang yang bisa membawa Yerusalem baru. Dan hanya para pemenang yang bisa merampungkan Yerusalem baru. Saudari, para pemenang ini pada akhirnya setiap orang akan ada di Yerusalem baru. Seluruh kaum beriman akan menjadi pemenang di Yerusalem baru. Saudari, ini bukan membicarakan tingkatan, siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih tinggi. Tetapi ini hanya masalah waktu.
ada pemenang yang lebih dulu menjadi pemenang. Ada pemenang yang lebih lambat, karena mereka di dalam zaman ini, mereka belum matang. Karena itu di dalam kerajaan 1000 tahun, pada zaman itu, para orang-orang dimatangkan dan disempurnakan. Sampai akhirnya di dalam Yerusalem baru, mereka juga semuanya sama-sama menjadi para pemenang. Saudari, para pemenang adalah dimulai daripada matra yang kelima sampai kepada kesusahan besar, yaitu ini adalah di kitab Wahyu pasal 12, bahwa mereka adalah sekelompok para martir. Mereka adalah anak laki-laki, semua pemenang yang sudah mati. Mereka ada anak laki-laki yang adalah bagian terkuat daripada perempuan. Saudari, kita juga melihat pemenang di jenis yang lain, yaitu di Wahyu pasal 14. Di sana katakan 144.000 para pemenang yang hidup-hidup. Mereka diangkat ke Gunung Sion. Mereka ini adalah buah bunga. Mereka adalah yang pertama diangkat hidup-hidup, dan mereka mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Saudari, mengapa para pemenang itu begitu penting? Para pemenang ini sangat diperlukan. Kalau tidak ada para pemenang, Tuhan tidak bisa datang kembali. Saudari, karena ada para pemenang ini, maka Tuhan akan bisa datang kembali. Memang para pemenang tidak banyak. Mereka hanyalah sekelompok kecil, hanyalah minoritas. Dan mereka bukanlah orang yang super. Tetapi mereka adalah orang-orang yang merespon panggilan Allah. Mereka dibangkitkan dari kegagalan dan kemerosotan itu, dari situasi yang rusak, untuk berdiri bagi kesaksian Allah. Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang berkemenangan. Mereka tidak dikalahkan dan tidak sejalan dengan pengajaran. Saudari, di dalam Wahyu pasal 2 sampai 3, kita melihat di kitab Wahyu ada surat kepada 7 gereja, yaitu gereja pertama sampai gereja yang ke-7, di mana 3 gereja sudah tiada, hanya ada 4 gereja yang tersisa. Di sana, kalau kita melihat bahwa perkataan Tuhan atau perkataan Roh tidak hanya disampaikan pada gereja-gereja, tetapi, saudari, surat kiriman ini adalah sebetulnya ada setiap suratnya adalah sebuah panggilan. Di dalam akhir daripada setiap surat ini dikatakan bahwa siapa yang menang dan siapa yang menang, maka surat ini adalah sebetulnya adalah untuk memanggil para pemenang. Saudari, kita melihat bahwa sejarah membuktikan bahwa ada satu kemerosotan pada zaman itu, dan hanya ada sekelompok kecil, ada sejumlah kecil dari seluruh jamaat gereja di dalam 2000 tahun yang terakhir, di mana sekelompok kecil ini dibangkitkan dan merespon panggilan Tuhan. Saudari, dia yang menang, saudari. Oh, saudari, inilah adalah panggilan bagi para pemenang. Kalau kita melihat bahwa panggilan pada para pemenang ini di 2 Petrus 1 ayat 19 dan para pemenang di gereja di Tiatira, di sana dikatakan bahwa kepadanya yang menang akan kukaruniakan bintang fajar. Saudari, siapakah bintang fajar? Bintang fajar itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi artinya para pemenang akan berjumpa dengan Tuhan. Bintang fajar itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan tatkala Tuhan datang akan berjumpa dengan para pemenang. Saudari, di kitab 2 Petrus dikatakan bahwa zaman adalah zaman yang sangat-sangat gelap. Saudari, kita perlu memperhatikan perkataan nubuat sampai bintang fajar terbit di dalam hati kita. Ini mengacu pada kedatangan Tuhan kepada para pemenang. Dia akan datang sebagai kilat yang memancar. Dia akan datang pada waktu di dalam kerajaan, dia sebagai matahari yang bersinar di dalam kekuatannya. Tetapi kepada para pemenangnya, Tuhan akan datang sebagai bintang fajar. Haleluya, saudari. Baik, kita memasuki garis besar
pada berita yang ke-10 ini? Yang pertama, Sion adalah kota Raja Daud. Di 2 Samuel pasal 5 ayat 7 dikatakan, tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saudari, Sion adalah pusat kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem adalah kota yang besar. Tetapi kota ini adalah memiliki bukit, memiliki gunung, memiliki satu tempat yang lebih tinggi. Dan tempat yang lebih tinggi ini adalah terletak di pusat, di tengah-tengah kota Yerusalem. Dan tempat yang lebih tinggi ini, yang ada gunung dan ada bukit di sana, itu dinamakan Bukit Sion atau Gunung Sion. Di tempat itulah bait sebagai tempat kediaman Allah di bumi dibangun. Saudari, ayat-ayat yang berikut ini saya bacakan Mazmur 9 ayat 12, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Mazmur 2 ayat 6, aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Mazmur 74 ayat 2, ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Mazmur 76 ayat 3, di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Mazmur 125 ayat 1 mengatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Selanjutnya di Mazmur 9 ayat 12 dikatakan, terpujilah Tuhan dari Sion, dia yang diam di Yerusalem. Yesaya 8 ayat 18 dikatakan, Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Yesaya 24 ayat 23 mengatakan Tuhan semesta alam yang akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem. Poin A mengatakan Yerusalem melambangkan gereja dan Sion melambangkan para pemenang di dalam gereja. Saudari, di poin A ini adalah satu lambang bahwa Yerusalem melambangkan gereja dan sedangkan Sion melambangkan para pemenang. Di poin 1 dikatakan Sion adalah pusat perhatian Yerusalem, keelokan kota kudus. Mazmur 48 ayat 2 dikatakan elok dalam peninggian adalah kegirangan bagi seluruh bumi, gunung Sion itu. Mazmur 50 ayat 2 dikatakan dari Sion, kesempurnaan keelokan, Allah tampil bersinar. Jadi kita bisa melihat dari ayat-ayat ini bahwa keelokan kota Yerusalem adalah terletak pada Sion. Tanpa adanya Sion, maka Yerusalem tidak ada keelokan sama sekali. Tatkala Sion kita ambil daripada Yerusalem, maka Yerusalem tidak ada keelokan sama sekali, saudari. Kemudian yang kedua dikatakan sebagai pusat perhatian dan keelokan kota kudus Yerusalem, Sion melambangkan para pemenang sebagai puncak tinggi, pusat peninggian, penguatan, pengayaan, keelokan, dan realitas gereja. Saudari, seharusnya gerejalah yang harus menjadi satu puncak tinggi, pusat peninggian, penguatan, pengayaan, keelokan, dan realitas. Harus ada realitas, saudari. Tetapi, saudari, karena gereja merosot, saudari, maka hal-hal ini tidak ada lagi. Karena itu Allah memerlukan Sion. Sion adalah puncak yang tertinggi. Dan Sion ini menyuplai Yerusalem dengan puncak, dengan pusat, dengan sesuatu yang dipertinggi, sesuatu yang diperkuat, sesuatu yang kaya, sesuatu yang elok, dan sesuatu yang memiliki realitas. Dan seluruh realitas ilahi dari gereja. Saudari, gereja telah kehilangan hal-hal ini. Hari ini gereja telah kehilangan hal-hal ini. Allah memerlukan Sion hari ini di Yerusalem. Haleluya, Allah memerlukan para pemenang hari ini untuk menyediakan Yerusalem dengan puncak, pusat, dengan kekuatan, dengan kekayaan, dan dengan keelokan. Poin yang selanjutnya, poin 3, Bukit Sion mutlak terbuka kepada Tuhan dan mutlak dimiliki olehnya.
Di dalam kitab Mazmur pasal 24 dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kami, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Saudari, ayat di Mazmur pasal 24 ini menyingkapkan bahwa Sion adalah tempat di Yerusalem di mana segala sesuatu terbuka kepada Allah. Tidak ada yang tertutup. Segala sesuatu kita perlu mutlak terbuka kepada Tuhan. Dan mereka sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Saudari, inilah definisi para pemenang. Saudari, para pemenang adalah seseorang yang sepenuhnya dan seluruhnya terbuka kepada Tuhan. Terbuka kepada Allah. Apapun yang Allah katakan, apapun yang Allah inginkan, apapun yang menjadi kehendak Allah, apapun maksud Allah, Sion akan mengatakan, para pemenang akan mengatakan, Tuhan, aku terbuka bagimu. Ya Allah, aku terbuka kepadamu. Dan untuk Sion inilah Raja Kemuliaan akan datang. Inilah tempat di mana Raja Kemuliaan berdiam. Inilah tempat di mana dia senang untuk mendiami dan tinggal dan menetap. Saudari, definisi yang lain para pemenang adalah mereka adalah umat yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Setiap sel daripada kita, setiap organ, setiap bagian dari diri mereka adalah dimiliki oleh Allah. Itulah Sion. Karena itu, saudari, bahwa ini menyingkapkan bahwa gereja-gereja lokal bukanlah tujuan Allah. Tetapi gereja-gereja lokal adalah satu prosedur bagi Allah untuk mencapai tujuannya. Kita akan melihat ada jalan raya untuk menuju Sion. Saudari, kehidupan gereja lokal adalah bagian daripada jalan raya itu. Ini adalah satu perjalanan. Gereja-gereja lokal adalah diperlukan menjadi satu proses supaya kita bisa mencapai Sion. Jadi gereja-gereja lokal itu bukanlah tujuan Allah, tetapi adalah prosedur daripada Allah untuk mencapai tujuannya. Saudari, apakah tujuan Allah? Adalah realitas tubuh Kristus. Saudari, hari ini Tuhan memerlukan realitas tubuh Kristus muncul di muka bumi sebelum dia datang kembali. Dan gereja lokal, hidup gereja, mengantar kita ke dalam realitas tersebut. Oleh karena itu, saudari, atas anugerah Allah dan bantuan Allah, kita di sini adalah di dalam kehidupan gereja, diantar ke dalam satu realitas yang harusnya, saudari, realitas ini mencapai satu tingkat tertentu, yaitu lebih tinggi adalah lebih baik, lebih banyak adalah lebih baik. Saudari, hari ini kekurangannya adalah keperluan di dalam gereja-gereja di pemulihan Tuhan adalah Sion, realitas tubuh Kristus. Berapa banyak kaum beriman hidup di dalam realitas ini? Berapa banyak saudari adalah bagian daripada realitas ini? Saudari, poin B mengatakan para pemenang sebagai Sion adalah realitas tubuh Kristus dan merampungkan pembangunan tubuh dalam gereja-gereja lokal untuk mendatangkan perampungan kota kudus, Yerusalem baru, ruang maha kudus yang ultima sebagai tempat kediaman Allah dalam kekekalan. Poin C, kehidupan gereja adalah Yerusalem hari ini. Dan di dalam kehidupan gereja haruslah ada sekelompok pemenang sebagai Sion hari ini. Poin 1, ini mewahyukan bahwa gereja-gereja lokal bukanlah sasaran Allah, tetapi satu prosedur yang Allah ambil untuk mencapai tujuannya. Gereja-gereja lokal mengantarkan kita ke dalam realitas tubuh Kristus. Saudari, kita masuk pada poin yang kedua. Puncak tertinggi pemulihan Tuhan yang bisa melaksanakan ekonomi Allah
adalah bukan supaya Allah menghasilkan banyak gereja lokal secara fisik, tetapi satu tubuh organik untuk menjadi organismenya. Saudari, apabila kita di dalam pemulihan Tuhan, bukanlah jaminan kita berada di dalam realitas tubuh Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sudah ada di dalam kehidupan gereja. Tetapi kehidupan gereja kita tidak membuat kita otomatis menjadi para pemenang. Tetapi kehidupan di dalam gereja-gereja lokal ini menyediakan lingkungan yang terbaik, lingkungan sekitar yang terbaik, situasi yang terbaik untuk menjadikan tempat bagi kita menjadi seorang pemenang. Saudari, perjalanan kita tidak berhenti sampai kita di dalam gereja-gereja. Perjalanannya adalah jalan kita menuju ke Sion. Dan saudari, ekonomi Allah bukanlah untuk menghasilkan gereja-gereja lokal secara fisik, tetapi menghasilkan tubuh organik untuk menjadi organismenya. Saudari, panggilan bagi kita untuk pergi lebih tinggi, berkembang dalam ruang lingkup ilahi dan mistikal ini, untuk memiliki realitas tubuh Kristus, benar-benar akan menjadi tubuh organik, menjadi organismenya. Karena itu, saudari, seluruh gereja tidak akan memiliki realitas tubuh Kristus tersebut. Jika kita menunggu hal itu, Tuhan tidak akan pernah datang kembali. Tetapi apabila ada sekelompok kecil atau minoritas dari umatnya yang memiliki realitas tubuh Kristus, maka Tuhan akan datang kembali. Maka ekonomi Allah akan berhasil oleh para pemenang. Poin selanjutnya adalah Romawi 2. Kita harus menyadari apakah pemulihan Tuhan itu. Pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion. Saudari, di poin A dikatakan karakteristik, hayat, berkat, dan pendirian Yerusalem adalah berasal dari Sion. Saudari, Yerusalem adalah semua hal ini, tetapi sumbernya adalah Sion. Di dalam gereja lokal, tatkala ada Sion, ada sekelompok saudari yang merespon panggilan Tuhan, adalah menjadi para pemenang ada di sana, maka gereja yang ada di sana tersebut adalah memanifestasikan sesuatu dari Yerusalem. Maka saudari, kita melihat ada satu Yerusalem baru ada di sana. Yerusalem baru yang mini ada di sana, saudari. Saudari, kita sungguh bersyukur pada Tuhan bahwa Sion dan Yerusalem hubungannya sangat dekat dan sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya di poin B dikatakan dalam kitab Wahyu yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan akan bangun adalah Sion. Para pemenang, ini adalah realitas intrinsik dari wahyu rohani dalam firman kudus Allah. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa dengan harga apapun dan membayar harga, sama seperti Rasul Paulus yang lakukan. Saudari, untuk menjadi para pemenang, kita perlu sungguh-sungguh berdoa. Kita juga perlu membayar harga. Tanpa kita membayar harga, tanpa ada harga yang dibayar, saudari, maka kita tidak mungkin bisa menjadi para pemenang. Kemudian selanjutnya di poin C, bahwa para pemenang adalah orang yang divitalkan. Apa artinya menjadi vital? Menjadi vital artinya adalah menjadi hidup dan aktif di dalam keesaan dengan Allah. Kita hidup dan bertindak. Saudari, pergerakan Allah di bumi bagi perampungan ekonomi kekalnya ini adalah melalui para pemenang. Saudari, kita perlu menjadi vital. Bukan berarti kita supaya bisa memberitakan Injil atau melakukan hal yang tertentu. Tetapi perhatian kita adalah sebagai realitas intrinsik daripada perkara ini, saudari. Bahkan daripada vitalitas, saudari. Saudari, menjadi kaum beriman yang vital adalah menjadi kaum beriman pemenang. Sungguh, saudari, pergerakan Tuhan di bumi adalah kita harus menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen
haruslah menjadi orang yang di dalam pemulihan Tuhan. Menjadi orang di dalam pemulihan Tuhan, kita haruslah menjadi para pemenang. Saudari, para pemenang bukanlah menjadi satu pilihan bagi kita. Menjadi pemenang adalah menjadi satu keharusan untuk kita. Di poin D selanjutnya dikatakan bahwa menjadi para pemenang itu menjadi satu pos terdepan, sehingga Tuhan sebagai Raja Kemuliaan bisa datang kembali. Saudari, tanpa adanya Sion, tanpa adanya para pemenang, maka Tuhan tidak ada pijakan. Tuhan tidak akan bisa datang kembali. Tetapi tatkala ada para pemenang, maka ada pos yang terdepan, ada pijakan bagi Tuhan untuk datang kembali sebagai Raja Kemuliaan, untuk memiliki seluruh bumi sebagai kerajaannya. Karena itu, saudari, kita janganlah memikirkan bahwa hal ini mustahil bagi saya untuk menjadi para pemenang. Janganlah kita memiliki hati yang tidak percaya. Saudari, bagian kita adalah merespon. Kita perlu merespon panggilan Tuhan. Biarkan Dia, Sang Pemenang yang unik ini, hidup di dalam kita. Biarkan Dia mengerjakan pekerjaan di dalam kita. Mari kita biarkan gerbang pintu hati kita terbuka. Biarkan Dia memiliki kita. Biarkan Dia menyusun kita sebagai pemenangnya pada hari ini. Saudari, di poin E, tidak ada jalan lain untuk mencapai puncak yang tinggi dari ekonomi kekal Allah, realitas tubuh Kristus, selain melalui doa. Kemudian selanjutnya, di poin yang selanjutnya, di poin F, di sini ditekankan bahwa kehidupan para pemenang adalah hidup di dalam realitas tubuh Kristus, melalui hidup di dalam roh perbauran. Saudara, di sini ditekankan menjadi para pemenang, yang ditekankan adalah kehidupan para pemenang itu. Kehidupan para pemenang itu adalah hidup di dalam roh perbauran. Tatkala kita hidup di dalam roh perbauran, maka kita bisa memiliki realitas tubuh Kristus. Karena realitas tubuh Kristus adalah puncak yang tertinggi di dalam ekonomi Allah. Dan wahyu, puncak daripada Alkitab yang diwahyukan melalui roh, hikmat, dan wahyu. Saudari, realitas tubuh Kristus yang menjadi kehidupan para pemenang. Realitas ini adalah kehidupan di dalam roh perbauran, di mana roh perbauran ini adalah tempat kediaman Allah, rumah Allah, Betel hari ini, pintu gerbang surga, ruang Maha Kudus, tempat kediaman Kristus yang beriumapik sebagai perwujudan dari Allah Tritunggal yang dilambangkan oleh tabut. Kemudian poin yang ketiga, realitas tubuh Kristus adalah realitas dalam Yesus. Kondisi nyata dari kehidupan Yesus seperti yang tercatat dalam keempat kitab Injil yang diduplikasi dalam banyak anggotanya sebagai kehidupan korporat dari manusia-manusia Allah yang telah dipelengkapi melalui pembaruan pikiran oleh roh yang memperbarui, yang berbau dengan roh mereka yang telah dilahirkan kembali. Kemudian di poin yang keempat dan yang kelima, kita melihat ada roh yang mempercantik. Roh yang mempercantik dan mempersiapkan mempelai perempuan. Roh yang sedemikian ini dibaurkan dengan roh kita, sehingga kita bisa menjadi mempelai perempuan Kristus yang kudus, cantik, dan mengekspresikan Allah sebagai seorang mempelai perempuan yang tanpa cacat atau ketidaksempurnaan. Jadi Kristus akan datang untuk menikahi para pemenang. Para pemenang inilah yang adalah mempelai perempuan yang cantik dan tanpa celah, bersih, kudus, tanpa cacat atau kerut. Di poin yang 5, roh ini adalah roh yang membunuh. Roh yang membunuh ini adalah dibaurkan dengan roh kita, sehingga segala sesuatu dari seteru Allah atau musuh Allah bisa dibunuh di dalam kita. Jadi roh ini tidak hanya mempercantik kita, saudara. Roh ini akan mempercantik kita menjadi mempelai perempuan Kristus. Tetapi roh ini juga berfungsi untuk membunuh segala sesuatu yang berasal dari musuh Allah. Sehingga kita bisa memerintah di dalam hayat ilahi. Saudara, kita akan menang atas Satan, atas dosa,
atas maut bagi kekuasaan Allah untuk menempuh kehidupan tubuh yang sehat, kehidupan gereja yang sehat. Saudari, puji syukur pada Tuhan, bagian saya sampai di sini akan dilanjutkan oleh Saudara Isnaini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari. Sebelum kita lanjutkan ke Saudara Isnaini, mari kita nyanyikan kidung yang tadi, tapi kelanjutannya ya, bait 6 sampai 9. Maukah jadi pemenang yang sadar sang hidup, jumpa bebas roda maut, terima hayat. Maka jadi kemenangan yang kuasa hatinya. Tuhan panggil, beri mahkota. Maukah jadi pemenang yang junjung namanya, dan pegang firman tentunya sekuat tenaga. Maukah jadi pemenang yang puaskan harinya. Tuhan panggil, beri mahkota. Maukah jadi pemenang yang tak tuanku. Janganlah jangan yang ada baru menikah. Maukah jadi pemenang yang kuasa hatinya. Tuhan panggil, beri mahkota. Maukah jadi pemenang yang Tuhan memanggil. Maukah setia kepadanya, dengan hasratnya. Maukah jadi pemenang yang kuaskan hatinya. Tuhan panggil, beri mahkota. Amin. Kepada Saudara Isnaini kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Irfan, juga Saudara Hadi. Puji Tuhan, saudari, kita sampai ke berita 10. Kalau kita perhatikan, tidak banyak ayat-ayat dari 1 dan 2 Raja-Raja dalam berita 10 ini. Ya. Dan berita 10 ini membahas tentang bahwa pemulihan Tuhan adalah membangun Sion. Tapi walaupun tidak banyak ayat-ayat yang dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, di mana kita ini adalah membahas kristalisasi dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kita harus melihat bahwa Sion ini sungguh sangat berkaitan. Karena apa? Karena kitab 1 dan 2 Raja-Raja secara mendalam, secara intrinsik, secara hakiki memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai raja dan kerajaannya. Tentu kita sudah melihat bagaimana kemegahan kerajaan Salomo menjadi lambang dari kemegahan kerajaan Kristus pada kedatangannya kali kedua dalam zaman 1000 tahun. Tapi saudari, kita perlu perhatikan ketika Tuhan menjadikan manusia, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah mau mendapatkan ekspresinya. Lalu ayat Kejadian 1:26 juga menyatakan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini akan berkuasa atas segala makhluk yang lain. Jadi di satu ayat itu kita melihat tujuan Allah menciptakan manusia adalah Allah mendapatkan ekspresi dan otoritas atau wakil kuasanya di atas bumi. Karena bumi hari ini berada di bawah kuasa si jahat. Ya, penguasa dunia ini dikatakan di dalam
Injil Yohanes juga ada, penguasa dunia itu adalah si jahat. Jadi hari ini Allah mau memulihkan. Ya. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat hal ini, kita akan melihat bahwa otoritas dan ekspresi berbarengan. Ya, itu adalah berjalan bersamaan. Tidak bisa ada otoritas, tidak ada ekspresi, dan tidak mungkin ada ekspresi, tidak ada otoritas, demikian. Karena itu, selain ada kemegahan kerajaan Salomo, kita sudah membahas beberapa berita di depan tentang bait, ya, bahan-bahannya dan lain sebagainya, sampai akhirnya bait dipenuhi kemuliaan. Puji Tuhan, ya. Jadi di kitab 1 dan 2 raja-raja ini kita sungguh melihat tentang otoritas, ya, menunjukkan diwakili oleh raja, kemegahan kerajaan Salomo khususnya. Lalu perlu ada ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah terbangunnya bait. Kita tahu bukan, bait dipenuhi kemuliaan. Kemuliaan adalah Allah sendiri, Allah yang diekspresikan. Jadi saudari, semoga kita punya pemandangan sedemikian bahwa Allah akan memulihkan untuk mendapatkan ekspresi dan otoritasnya, wakil kuasanya. Nah, berkenaan dengan ekspresi ini, bait Allah ini tadi sudah dijelaskan, saya rasa di depan, bahwa Allah sesuai dengan lambang di dalam perjanjian lama, bait Allah dibangun di atas gunung Sion. Berarti kita akan melihat atau sudah melihat bahwa tidak saja perlu ada kota yang dipulihkan, Yerusalem tadi katakan, tapi perlu ada pembangunan bait. Pembangunan bait perlu diletakkan dengan tepat, yaitu di atas Sion. Jadi, amin. Beban berita 10 ini adalah untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya Sion bagi otoritas dan bagi ekspresi Allah. Amin. Tentu secara singkat adalah Sion ini menjadi lambang dari para pemenang di dalam gereja-gereja lokal. Yerusalem tadi saya katakan melambangkan gereja lokal, dan Sion melambangkan para pemenang di dalam gereja lokal. Baik, kita lanjutkan. Ya, share screen. Kita sudah melihat bahwa kelompok berita 10-12 ini berkaitan dengan pemulihan Tuhan untuk menghasilkan para pemenang untuk mengalihkan zaman bagi perampungan ekonomi Allah. Saudari, hari ini sudah dijelaskan, kita semua juga yang ada penuntutan kebenaran mengerti bahwa hari ini sayang sekali gereja gagal. Karena itu di dalam gereja sesuai dengan Wahyu pasal 2 dan 3, Allah menuliskan surat untuk memanggil para pemenang. Saudari, bebannya di berita 10 adalah semoga kita melihat kebutuhan Allah hari ini untuk mendapatkan Sion, untuk mendapatkan para pemenang ini. Oh Tuhan Yesus, saudari, saya membicarakan ini bukan saya sudah menang, saudari. Tapi ketika saya mempersiapkannya, saya hanya punya satu doa, Tuhan, biar ini juga menjadi panggilan kembali kepada diri saya. Semoga saudari juga bisa dengan tenang, dengan hati yang terbuka, menerima apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Ya. Oh, roh itu, ya, inilah roh itu berbicara kepada gereja-gereja. Untuk apa? Untuk memanggil para pemenangnya, agar Allah mendapatkan Sion pada hari ini. Baik, kita melihat di 3 Romawi, sini saya highlight beberapa kata, para pemenang menikmati Kristus. Oh, saudari, saya rindu saudari bisa bacakan potongan ini, ya. Para pemenang adalah menikmati Kristus. Oh, haleluya, saudari. Para pemenang menikmati Kristus. Biarlah hari-hari kita adalah orang yang menikmati Kristus. Tapi secara khusus di 3 Romawi ini adalah Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Oh, saudari, semoga kita melihat. Kita menikmati Kristus bukan hanya di dalam kebangkitan kemenangannya, tapi adalah sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Ketika kita membicarakan inkarnasi, kita tahu adalah bagaimana Allah mau merendah
Dia sang ilahi yang tak terjangkau oleh manusia, ya, diam dalam terang tak terhampiri, mau tinggal di dalam rahim seorang perempuan. Dia merendahkan dirinya. Oh, saudari, kita perlu menikmati Kristus sedemikian rupa hingga kita berbagian bersatu dengan Dia dalam inkarnasinya. Dia menempuh hidup sebagai insani dengan tepat. Oh, inilah kehidupan para pemenang. Inilah para pemenang. Kita tahu beberapa berita di dalam konferensi sebelumnya, ada penjelasan sedikit tentang menikmati, ya. Menikmati itu bukan kita mendoa bacakan dengan mengulang-ulang saja, baik itu ayat Alkitab ataupun outline-nya, ya. Tapi menikmati ini perlu apa? Perlu mendapatkan. Menikmati ini tidak saja mendapatkan, memakannya. Tidak saja memakannya, juga mencernanya, mengasimilasinya. Agar apa? Agar seluruh kekayaan di dalam firman, di dalam outline yang kita baca, kidung juga yang kita nikmati, sungguh-sungguh bisa terserap. Ya, saya ingat waktu itu kita sepertinya perlu punya doa supaya memiliki pencernaan yang baik, pencernaan yang tepat. Kita sangat sayang berita-berita ini begitu limpah, tapi tidak menjadi susunan di dalam kita, ya, tidak terasimilasi, tidak terserap, karena kita tidak menikmati dengan tepat, tidak memiliki pencernaan yang tepat. Oh, saudari, para pemenang adalah menikmati Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Sini sungguh sangat menjelaskan sekali. Amin. Haleluya. Para pemenang adalah orang-orang yang secara normal hidup di dalam keinsaniannya. Dia bukan menjadi super power rohani, ya, Superman rohani, Superwoman rohani, tapi adalah jadi orang yang menyerap Kristus, tersusun dengan Allah Tritunggal di dalam keinsanian, di dalam inkarnasinya. Amin. Lalu ada poin juga di sini, hatinya adalah jalan raya yang menuju ke Sion. Di dalam hatinya, saudari, dalam hati para pemenang adalah orang yang tidak memikirkan yang lain, tapi adalah mau terarah kepada Sion. Selain Sion, tidak ada lagi tujuan hatinya. Para pemenang ini adalah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ini tentunya tadi kita sudah mendengar, perlu menikmati roh perbauran. Ya, perbauran yaitu roh Allah yang sudah berbaur dengan roh insan kita. Nah, salah satu aspeknya adalah roh yang membunuh, roh yang mematikan seluruh diri kita. Ya, amin. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, yang kekuatannya adalah di dalam Dia. Amin. Para pemenang ini juga adalah menjadi orang yang di dalam hidupnya sepertinya melintasi lembah baka. Baka itu artinya tangisan, saudari. Oh, saudari, saya tidak tahu berapa banyak kita dalam hidup gereja ada pengalaman ini. Bahwa seluruh hidup kita, bukan seluruh, maksudnya ada pengalaman bahwa ada waktu-waktu kita bisa menangis. Menangis bukan karena kita kita mendapat kerugian di dalam usaha dan lain sebagainya. Kita menangis bagi kehendak Allah. Kita menangis karena apa? Karena kita tidak melihat Sion hari ini. Kita tidak melihat realitas tubuh Kristus hari ini. Puji Tuhan, gereja-gereja Indonesia berjuang, kita bersama-sama sehati untuk mendapatkan 500 kota. Tapi saudari, itu hanya prosedur. Perlu banyak orang-orang di kota-kota ini melihat dan bahwa mereka harus ada di dalam keesaan terbangun bersama. Tapi tidak saja demikian, biarlah di tiap kota ini, ya, saudari, mari kita berdoa juga dalam setiap kota ini mereka menjadi ada sekelompok orang menjadi Sion, jadi para pemenang, amen, yang sungguh-sungguh menjadi dasar bagi Tuhan untuk datang kembali, amin, sebagai Raja dan dengan kerajaannya. Baik, saya akan masuk ke dalam detailnya lagi di dalam poin-poin kecilnya. Di poin A adalah pelucutan dan tangisan, menghasilkan kenikmatan akan kecantikan dan kemanisan rumah Allah. Baik, ini tadi bersangkut paut tentang lembah baka tadi, ya, saudari. Mengapa bicara tentang pelucutan dan tangisan? Tadi sudah saya katakan
Kita ingat bahwa salah satu roh perbauran, roh Allah yang berbaur dengan roh insani kita ini, amen, punya aspek yang membunuh, ya, melucuti kita. Nah, di catatan kaki di pasal 84 ayat 2 dari Mazmur catatan kaki satunya, sini katakan kita perlu membaca, kita tidak sempat, saudari mohon kalau ada kalau mau menuntut lebih banyak lagi, lebih kaya lagi, lihat dari Mazmur pasal 73 ya, ada pelucutan pencari Allah dan kehancuran umat Allah. Lalu kemudian puji Tuhan, mulai Mazmur 80 ada pemulihan dan kebangunan. Terus dari kita perlu menjadi orang yang melintasi lembah baka, menjadi orang yang dilucuti sampai akhirnya kita masuk ke dalam pemulihan dan pembangunan. Lalu di kalimat terakhirnya dikatakan kenikmatan akan Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Nah, ini ada penjelasannya saudari, yaitu dalam rumah Allah ini digambarkan oleh pengaturan kemah dan perabotnya. Jadi kenikmatan kita akan Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi ini menunjukkan bagaimana kita memasuki kemah Allah. Dulu kita pernah ada istilah tur tabernakel. Ya, itulah bagaimana kita menikmati Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi dan menikmati Dia di dalam aspek-aspek perabot di dalam kemah atau dalam tabernakel ini, ya. Baik itu mezbah tembaga kita, mezbah bakaran, ya, lalu bencana pembasuhan kita, lalu menikmati Dia sebagai roti sajian kita, ya, dan menikmati Dia sebagai kaki Dia menyoroti kita, dan seterusnya dan seterusnya. Saudari, amin. Semoga Tuhan memimpin kita menjadi orang yang mau mengalami semua ini, ya. Mengalami pelucutan dan tangisan untuk apa? Supaya kita bisa dipulihkan dan menjadi kenikmatan atas kecantikan dan kemanisan rumah Allah. Amin. Nah, kita masuk di pasal 84 ayat 7-nya, ya, tentang lembah baka. Tadi sudah saya katakan baka artinya tangisan atau menangis, ya. Lalu di 72-nya, ya, bermata air. Saudari, ketika kita menangis karena apa? Karena ketika kita menjenguk saudari, kita melihat, ya, mereka ada di dalam penganiayaan oleh iblis. Nah, ketika kita menjenguk, kita juga ada kendala, kita memperluas ke kota-kota, kita ada penentangan oleh iblis. Oh Tuhan Yesus, saudari, semua ini membuat kita menangis di hadapan Allah. Tapi saudari, puji Tuhan, orang yang sedemikian, amin, adalah Sion. Yang bagaimana, yang membuat air mata mereka akhirnya menjadi mata air. Ketika melintasi lembah baka, ya, lembah tangisan ini, Allah membuat lembah ini akhirnya menjadi mata air. Oh, air mata kita saudari bagi gereja, bagi kehendak Allah. Oh, haleluya, menjadi mata air, amen, yang menuju kepada Sion, yang akhirnya menjadi hujan pada awal musim, yang menyelubunginya dengan berkat. Saudari gereja mau diberkati, perlu banyak saudari memiliki pengalaman melintasi lembah baka ini. Oh, saudari, sekali lagi, berapa banyak kita mengucurkan air mata bagi kehendak Allah, sehingga air mata kita yang ditampung dalam kirbat Tuhan akhirnya menjadi mata air bagi kesegaran Yerusalem, ya, bagi gereja secara umum. Amin. Di 73, baik kita baca bersama saudari, ya, walaupun di mute, saya harapkan saudari bisa membaca bersama. Catatan kaki 73, mereka yang datang ke dalam hidup gereja melewati lembah tangisan, menemukan bahwa tangisan ini akhirnya menjadi berkat besar bagi mereka. Berkat ini adalah roh itu. Air mata itu adalah air mata mereka, tapi air mata ini menghasilkan mata air yang menjadi hujan pada awal musim. Itu roh itu sebagai berkat. Amin. Jika membaca ini saya teringat 2 Korintus pasal 1 ayat 3-4. Bagaimana para rasul, ya, puji Tuhan, mengalami penghiburan dalam segala penderitaan, ya. Karena Allah adalah sumber segala penghiburan, menghibur para rasul dalam segala penderitaan.
Saudari yang masih menuntut pembacaan pelajaran ayat akan melihat bahwa ketika Paulus atau Rasul mengalami hal ini, amin, dia ini salah satu menjadi ciri dari minister dalam perjanjian yang baru. Tapi saudari, minister dalam perjanjian yang baru bukan hanya para rasul tersebut. Di dalam pelajaran ayat 2 Korintus kita melihat semua orang yang sudah menerima hayat Allah sebenarnya adalah minister-minister perjanjian yang baru. Karena itu, sebagai minister perjanjian yang baru ini, harus mengenal Allah adalah sumber segala penghiburan. Haleluya, dialah sumber segala penghiburan. Amin, menghibur kita dalam segala penderitaan kita. Tapi ada tujuannya, saudari, yaitu Pak Rasul ini menjadi penghiburan lagi ya. Pak Rasul sanggup menghibur mereka yang berada macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudari, Allah memimpin kita melewati begitu banyak penderitaan, penganiayaan, melewati lembah baka, menangis bagi kehendak Allah, bagi gereja lokal kita, bagi keadaan saudari. Amin. Untuk apa? Membuat kita mengalami penghiburan Allah. Supaya kita, melalui kita, banyak orang juga bisa menikmati penghiburan Allah melalui kita. Saudari, inilah para pemenang. Para pemenang tidak rohani, tidak menjadi superman rohani, superwoman rohani, tapi ada di dalam keinsanian ya. Kita tahu 2,5 tahun kita lewati dan masih belum selesai juga, banyak penderitaan saudari alami. Semoga saudari sungguh mengalami Allah sumber segala penghiburan, sehingga apapun yang kita sudah lewati selama 2,5 tahun ini di dalam penghiburan Allah, buat kita bisa menjadi orang-orang yang mengalirkan mata air. Amin. Menghibur lebih banyak saudari yang juga berada dalam macam-macam penderitaan. Puji Tuhan. Tentang hati ya, hatinya sebagai jalan raya menuju Sion. Hatinya adalah jalan raya. Saya teringat tentang Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 16 ini ya. Saudari, inilah hati para pemenang ya. Inilah hati orang-orang yang menuju ke Sion, yaitu melupakan apa yang di belakang ya. Tidak menganggap telah menangkap ya, tidak puas ya, tapi adalah orang yang telah melupakan yang di belakang dan terus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dan kemudian tidak saja mengarahkan diri, tapi juga berlari-lari kepada tujuan itu. Bukannya berjalan dengan santai, saudara ya. Inilah para pemenang yang hatinya mengarah menjadi jalan raya menuju kepada Sion. Ayat 16 dikatakan di frase terakhirnya, kita baiklah tingkah pengertian telah kita capai, kita lanjutkan. Oh saudari, amin. Kita mungkin hari-hari ini sudah mau mencapai akhir tahun, banyak hal mungkin sudah melemahkan kita, mengauskan kita. Saudari, semoga melalui berita ini kita dikuatkan kembali. Oh Tuhan, kita mau melanjutkan ya. Kita sudah mencapai satu titik tentang tingkat pengertian akan Kristus yang telah kita capai. Melalui banyak penderitaan, kita mengenal Dia semakin banyak. Hari ini kita perlu terus melanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dan saudari, inilah hati para pemenang yang hatinya adalah jalan raya yang menuju kepada Sion. Baik, amin. Di poin B, 3B kita melihat ketika kita menangis, kita dipenuhi oleh roh itu, dan roh itu menjadi mata air dan hujan awal musim kepada kita, jalan raya menuju Sion. Mendatangkan maksud kita untuk memasuki gereja sebagai rumah Allah dengan 2 mezbahnya. Dan seterusnya ya, saudari, ini dari Mazmur 84 ayat 4, bahwa burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya, ini mengingatkan kita bahwa dalam kemah pertemuan atau dalam bait Allah ada 2 mezbah, saudari. Kita bersyukur setiap hari Tuhan, kita datang ke meja Tuhan penuh dengan sukacita, memandang
roti dan cawan, menikmati bagaimana Allah begitu mengasihi kita, membuat kita mendapat pengampunan dosa. Saudari, itu kebanyakan di dalam mezbah tembaga, ya, mezbah korban bakaran. Saudari, pengalaman kita di mezbah tembaga ini perlu membawa kita terus maju memasuki kemah, memasuki bait, sehingga kita mencapai mezbah ukupan emas. Lagi saudari, amin. Mazmur 84 ayat 4 mengingatkan kita mezbahnya bukan satu, tapi adalah dua. Ya, kita adalah burung pipit, kita burung layang-layang. Kita hari ini ada di dalam bait Allah, tapi tempat kita harus pada mezbah ini. Ya, mengalami Kristus baik segala kurban di mezbah tembaga, mezbah korban bakaran. Tapi semua itu harus mendorong kita maju masuk ke dalam bait, sampai masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di sana kita bersatu dengan Dia di dalam mezbah ukupan emas bagi perampungan pekerjaan Allah Tritunggal ini. Ya, saudari, Allah membutuhkan Sion. Allah membutuhkan para pemenang. Orang-orang yang tidak saja menikmati mezbah korban bakaran, tapi bersatu dengan Kristus yang Allah yang berinkarnasi pada mezbah ukupan emas. Orang bisa mengutarakan segala doa yang sesuai dengan yang didoakan di surga. Seperti Tuhan mengajar kita, ya Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudari, perlu menjadi orang yang sedemikian, berdoa agar kehendak Allah di bumi terjadi seperti di surga. Inilah doa-doa yang kita utarakan, kita sampaikan di mezbah ukupan emas. Ya, orang bersatu dengan Sang Pendoa syafaat yang di surga. Amin. Mazmur pasal 84 ayat 12 di poin C, ini menunjukkan ya bahwa semakin kita tinggal dalam rumah Allah. Ya, Mazmur 84 adalah permohonan, kerinduan pemazmur untuk tinggal di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Nah, saudari, kalau kita menjadi orang yang sedemikian, amen, tinggal dalam rumah Allah menunjukkan bahwa para pemenang ini tidak bisa terpisah juga dari gereja lokal. Ya, tidak mungkin kita terpisah dari Yerusalem. Ya, Sion itu tetap ada di Yerusalem, tapi dia menjadi puncak tinggi, dia menjadi kecantikan, keelokan, ya, menjadi penguatan dari Yerusalem. Tapi Sion tetap ada dalam Yerusalem. Kalau kita tinggal sedemikian, saudari, kita akan menikmati Allah Tritunggal sedemikian, ya. Sebagai matahari kita, sebagai perisai, sebagai kasih karunia, dan sebagai kemuliaan. Kalau di LAI ditulis kasih, ya, saudari. Tapi dalam terjemahan lain atau mungkin yang lebih tepat, seharusnya adalah kasih karunia. Amin. Saudari bisa nikmati doa bacakan ini. Saya mungkin bagikan sedikit pengalaman, ya, bagaimana menikmati menjadi orang tinggal di dalam rumah Allah, menikmati, amin, Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi ini sebagai perisai. Beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin sekitar 2007-an, saya agak lupa, ya, sudah ya lumayan lama juga. Di satu kota di wilayah Sumatera ini ada selebaran keluar, ya. Selebaran keluar itu mengacu kepada tempat atau balai sidang kita di kota itu, ya. Dan itu memang daerah yang bukan Kristen di sana balai sidang kita. Lalu, nah, ini cukup mengagetkan, ya. Nah, di dalam keadaan sedemikian, Tuhan memimpin saya sampai ke ayat-ayat ini, saudara, ya, Yeremia pasal 1, 17, 19. Mungkin intinya di ayat 19-nya. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, ya, kita tahu daerah barat ini, ya, daerah Sumatera ini lain dengan yang daerah timur, ya, mungkin di sana kantong Kristen, demikian kita sering menyebut. Nah, di sini kan agak lumayan, ya, tanahnya lumayan, tanah garapan kita di sini.
Lalu keluar pula selebaran edaran yang membicarakan tentang balai sidang kita di kota tersebut. Sangat mengkhawatirkan, saudara. Tapi amin, dalam pembacaan kita mendapatkan ayat ini, saya share kepada yang melayani di kota itu, mereka sangat dikuatkan kembali juga ya. Amin. Haleluya. Bangsa-bangsa bisa memerangi ya, memerangi kita ya. Musuh bisa memerangi kita, tapi tidak akan mengalahkan kita. Haleluya, saudari. Hari ini kita dalam perluasan, kita juga perlu yakin Dia adalah sang menang. Amin. Orang yang berkuda di atas kuda putih telah melepaskan anak panahnya ya. Berarti dia sudah ada dalam kemenangan. Injil ada dalam kemenangan. Amin. Mereka bisa merusuhkan kita, memerangi kita, tapi tidak akan mengalahkan kita. Haleluya. Dan segala hal Tuhan akan hadir sebagai juru selamat keselamatan kita. Dia menyertai kita, akan melepaskan kita ya. Puji Tuhan, saudari. Saya sangat menikmati ayat ini khususnya pada hari-hari itu ya, saudari. Semoga hari ini ayat ini juga menguatkan kita ya. Ada dalam perluasan, ada beberapa kendala dan lain sebagainya. Amin. Mereka memerangi kita, saudari, tapi tidak akan mengalahkan kita. Sebab Tuhan adalah perisai kita, melindungi kita dari segala musuh. Baik, kita akan lanjutkan di poin 4. Ini menunjukkan sekali lagi ya, fondasinya ada di gunung-gunung yang kudus. Gunung-gunung kudus ini melambangkan Yerusalem, melambangkan gereja lokal. Jadi sekali lagi, tetap perlu gereja lokal, saudara ya. Jangan merasa, saya jadi pemenang, saya di atas dari Yerusalem. Sion itu kan di atas Yerusalem. Saya di atas gereja, bukan, saudara ya. Amin. Sion itu ada di dalam Yerusalem ya. Allah tetap memerlukan gereja-gereja lokal sebagai prosedur. Tapi saudari, ayat ini 87 ayat 1 Mazmur mengatakan, ini ayat 2-nya ya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Saudari, Allah membutuhkan Sion hari ini. Semoga kita sungguh-sungguh nampak ya. Ada banyak gereja lokal, itu menjadi prosedurnya. Nampakkah kita hari ini Allah membutuhkan Sion? Bahkan panggilan atas Sion, panggilan atas para pemenang sudah dimulai sejak Rasul Yohanes. Amin. Di dalam Roh Kudus menuliskan surat Wahyu, dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Hari ini Allah juga terus memanggil para pemenang. Kalau kita adalah menjadi orang yang respon kepada panggilan ini. Amin. Baik, kita melihat poin 4B dan C, saya gabungkan demikian ya. Pintu gerbang Sion mengadakan persekutuan ya. Lalu poin C mengatakan tentang Sion dikatakan seorang demi seorang. Baik, saudari, tentu menjadi para pemenang tidak bukannya titipan ya. Istri saya menang, saya bisa ikut ya. Dulu ada ilustrasi demikian ya. Kalau kamu menang, saya ikut aja. Nggak bisa, kata suaminya ya. Saya lupa suami atau istri ya. Pokoknya pasangannya. Kalau saya nanti sudah punya tubuh mulia bisa tembus katanya ya. Ini cok aja. Kamu belum ada tubuh mulia nanti nyangkut ya, nyangkut di plafon. Baik, saudari, menjadi para pemenang tentu adalah menunjukkan respon dari seorang demi seorang, pribadi demi pribadi. Apakah kita sungguh melihat kebutuhan Allah hari ini atas Sion, atas para pemenang? Tapi saudari, orang-orang ini sudah dikatakan adalah orang yang tinggal dalam realitas tubuh Kristus, ya, adalah orang hidup di dalam roh perbauran. Saudari, orang semikian adalah orang yang di dalam persekutuan. Memang secara pribadi Tuhan memberikan kasih karunia membuat kita kuat ya menjawab panggilan Dia. Tapi saudari, kita perlu lihat kita ada di dalam persekutuan ya. Yerusalem baru ada 12 pintu gerbang, menunjukkan itu adalah penuh persekutuan. Amin. Para pemenang yang sejati adalah orang yang tinggal dalam realitas tubuh Kristus ya. Bukan menang sendiri, tapi ada di dalam tubuh Kristus, dia ada di dalam persekutuan bersama dengan anggota tubuh. Amin. 4D di sini sekali lagi menyatakan
Haleluya. Segala mata air itu ada di dalammu. Mesir kita tahu ada sungai Nilnya, ya. Babel adalah ada sungai Efratnya. Saudari kita di Sion, amin, memiliki mata air. Amin. Haleluya. Saudari, kita kemarin kita sudah bahas kristalisasinya, ya. Yeremia. Kita jangan menjadi bangsa Israel yang tegak tengkuk, ya. Meninggalkan Allah sebagai sumber kita. Haleluya, saudari, kita mau menikmati Dia sebagai sumber kita. Kita tidak meninggalkan Dia sampai kita melewati segala macam pengalaman di dalam hidup gereja, menangis, melewati lembah baka. Akhirnya kita menjadi air mata kita menjadi mata air di dalam hidup gereja, menjadi penguatan, di penghiburan, kesegaran di dalam hidup gereja. Kita melihat poin 5 ini Mazmur pasal 120 sampai 134 ada nyanyian ziarah, bahasa Inggrisnya Song of Ascension, ya, menuju naik, ya, bukan ziarah ke tempat penguburan, saudari. Ini adalah menuju Sion, ya. Katakan Sion tadi tempat tertinggi dari Yerusalem. Jadi ketika bangsa Israel menuju Sion, menuju ke bait Allah, ingin beribadah, mereka naik bukan diam-diam, ya, bukan memikirkan tadi saya untung berapa, saya tadi ada kendala apa, ya, atau bagaimana, ya. Ketika mereka menuju Sion, menuju ke bait Allah, ingin beribadah, mereka menyanyikan nyanyian ini. Haleluya, saudari. Moga kita menuju, amen, menuju bersidang, ya. Ketika kita bersidang, kita memulihkan, ya, di dalam perjalanan menuju sidang kita mulai lagi juga boleh memuji-muji Sion, ya, membicarakan kemustikaan Sion dan Yerusalem. Kita mulai bernyanyi, kita mulai berdoa sampai ke tempat sidang kita ada di tempat yang tinggi, ya, kita sudah mencapai Sion. Baik, di poin A tentang 7 butir, ya, berhubungan dengan para pemenang. Saudari, ini dari pasal 132 ayat 14, ya, dan sampai 16. Saudari, 7 butir, ya, bahwa ketika bersangkut paut dengan para pemenang atau Sion, haleluya, Sion, para pemenang ini menjadi tempat perhentian Allah. Saudari, ada tempat perhentian. Allah mendapatkan perhentian. Maaf, ya, itu perhentianku, kunya harusnya huruf besar, ya. Amin. Saudari, Sion menjadi tempat perhentian Allah. Tapi lebih maju lagi di poin 2, Allah menjadikannya tempat tinggalnya, ya. Di sini aku hendak diam. Saya kalau pergi ke luar kota, ya, mungkin tinggal di hotel, tinggal di satu tempat wisata yang lain, tapi itu bukan tempat kediaman saya, ya. Saudari, Sion pada awalnya menjadi tempat perhentian, ya. Ke Allah, amen, di atas bumi, melihat keadaan bumi yang semikian, melihat Sion, dia ada tempat peristirahatan. Tapi lebih maju lagi, Allah menjadikannya tempat kediaman. Lalu bagaimana? Di poin 3 kita melihat di tempat kediaman ini bukan keadaan yang miskin, ya. Hari ini dunia menuju kepada krisis ekonomi, saudari, ya, inflasi yang tinggi dan lain sebagainya. Saudari, di dalam tempat kediaman Allah ini, Allah menyediakan perbekalan, ya, bahkan diberkati dengan limpah. Saudari, inilah Sion, inilah para pemenang yang di dalamnya mereka menjadi tempat peristirahatan, bahkan tempat kediaman Allah juga penuh kelimpahan, ya, menjadi kepuasan. Amin. Betapa indah, ya, saudari. 3 poin dulu ini. Ada 7. Kita bisa menjadi tempat peristirahatan, kita menjadi tempat kediaman, bahkan tempat kediaman ini penuh kelimpahan tentang suplaian, ya, akan suplaian. Dan saya demikian, pemenang ini memiliki pakaian keselamatan, yang mulia. Saudari, semoga ketika orang berjumpa dengan kita, mereka melihat, mendambakan pakaian keselamatan ini. Saudari, inilah para pemenang, ya. Di dalam hidup mereka bisa menyatakan pakaian mulia. Tidak saja itu, bagi musuh, haleluya, Tuhan menjadikan para pemenang ini tanduk kemenangannya, ya. Amin. Kemudian, amin, kita juga menjadi pelita yang menerangi. Haleluya. Dan terakhir, kita menjadi mahkota yang bersinar. Saudari, semoga di atas diri kita dambah
mendapatkan 7 keadaan ini. Kita mau kita ada menjadi tempat peristirahatan Allah. Karena apa? Karena tanpa Allah punya tempat peristirahatan, kita juga tidak mungkin punya tempat peristirahatan. Tanpa Allah puas, manusia tidak mungkin puas, saudara. Ya, maka kita menjadi tempat peristirahatan Allah, bahkan tempat kediaman Allah. Di dalam kita ada perbekalan yang limpah bagi banyak orang, ya. Tentu bagi kita terlebih dulu. Kemudian kita juga memancarkan pakaian yang mulia. Sini katakan pakaian keselamatan, ya. Orang menjamah kita, semoga mereka menjamah keselamatan dari Allah. Amin. Dan terhadap musuh, kita menjadi tanduk kemenangan Allah. Kita juga menjadi pelita yang menerangi. Kita menjadi mahkota yang bersinar. Amin. Saudari, tambahkah kita bersama-sama terbangun sedemikian. Kalau sedemikian kita terbangun, menjadi Sion. Haleluya, kita akan memasuki, tadi 132, akan memasuki Mazmur pasal 133. Haleluya, ketika kita ada di dalam kesan yang sedemikian, akan ada berkat. Ya, minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya, juga seperti embun gunung Hermon. Oh, saudari, semoga di dalam gereja-gereja, di tempat kita berhimpun hari ini, di lokal-lokal kita, amin, kita sungguh terpanggil, ya Sion-Sion yang terbangun. Amin, sehingga kita melaluinya, Allah bisa mengalirkan berkat ini. Ya, di poin C kita melihat kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Oh, saudari, mau lokal kita diberkati, perlu kita terbangun menjadi Sion, karena Tuhan memberkati Yerusalem dari Sion. Baik, kita baca mungkin, ya. Semoga kita mulai membaca, dikuatkan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ketika ada beberapa pemenang, akan ada berkat Allah. Allah selalu memberkati umatnya dari Sion, dari puncak tertinggi. Dari orang yang telah mencapai puncak, mencapai kedudukan para pemenang. Dari kedudukan inilah Allah memberkati semua umatnya. Saudari, hari ini gereja di tempat kita, di lokal kita kurang ada berkat. Amin. Menunjukkan perlu panggilan ini diperkuat lagi, ya. Kalau di Wahyu dikatakan roh itu akan terus digandakan, ya, menjadi 7 roh, ya. Oh, saudara-saudara, semoga panggilan hari ini kita menerima berita 10 ini sebagai panggilan juga kepada kita. Oh, akan kebutuhan Allah mendapatkan Sion, membangun Sion. Oh, sehingga apa? Sehingga setiap lokal, setiap gereja akan ada berkat. Oh, biarlah hari ini kita sungguh-sungguh punya ada doa. Malam ini kita ada, Tuhan, aku mau menjadi pemenang. Oh, melaluiku gereja lokal, gereja di tempatku mendapat berkat. Kota di tempatku mendapat berkat. Amin. Baik, di poin 6 kita melihat hari ini dalam kehidupan gereja. Manusia Allah yang telah diperlengkapi dan matang adalah Sion, para pemenang kelompok vital dalam gereja. Baik, ini ada 2 masa, saudara, ya. Pertama, hari ini. Yang kedua adalah di dalam langit baru dan bumi baru. Amin. Nah, di dalam langit baru dan bumi baru, seluruh Yerusalem baru menjadi Sion. Nah, seluruh kaum beriman sebagai pemenang-pemenangnya. Amin. Saudari, ketika itu dalam Yerusalem baru, kita semua menjadi Sion. Kita semua adalah para pemenang. Ini menunjukkan sekali lagi, saudari, ya, para pemenang bukan kelas khusus, kasta khusus di dalam gereja. Pemenang adalah kedamaian Allah. Tadi saudara Hadis mengatakan, kalau kita menjadi manusia perlu menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang menerima hayat Allah, ya, diselamatkan. Menjadi orang yang diselamatkan perlu berada di dalam gereja lokal tentunya, ya. Nah, menjadi orang di dalam gereja lokal perlu menjadi pemenang, ya. Bahkan ini tadi katakan bukannya kedambaan saja, tapi sebenarnya ada keharusan. Saudari, kita perlu melihat ini juga adalah kebutuhan Allah. Oh, hari ini kita mau menjadi pemenang, bukan saja memilih agar saya mendapat pahala, tapi bolehlah kita melihat bahwa hari ini Allah membutuhkan Sion,
sehingga Allah bisa menyalurkan berkat-Nya ke dalam gereja. Tanpa Sion, Allah tidak punya jalan memberkati gereja. Oh, saudari, amin. Di dalam langit dan bumi baru, bumi baru tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah hari ini adalah di dalam hidup gereja. Semoga kita bisa mempersembahkan diri kita menjadi orang-orang yang diperlengkapi dan matang, menjadi Sion-Sion hari ini. Amin. Saya katakan juga ya, ini menjadi kelompok-kelompok vital karena Sion pemenang bukan yang individu, tapi yang terbangun di dalam tubuh Kristus. Ya, menjadi kelompok, tapi bukan berkelompok bergolong-golongan ya, saudari, tapi menjadi kelompok yang menjadi saluran berkat bagi gereja. Baik, ini saya singkat saja dari Wahyu pasal 21 ayat 7, menang di sini adalah mengacu seperti 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Bahwa kemenangan kita adalah mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi demi iman kita mengatakan bahwa kita adalah para pemenang di dalam Yerusalem baru. Tapi hari ini semua kita bisa melihat juga Allah di masa ini memerlukan Sion. Allah di zaman ini, di hari ini, di detik ini mau membangun Sion. Sehingga dia melalui Sion ini bisa memberkati gereja. Supaya di dalam Yerusalem, di dalam gereja lokal, ada penguatan, ada pengayaan, ada penyegaran, ada kecantikan, keelokan. Amin. Allah membutuhkan Sion, saudari. Oh, inilah panggilan Allah kepada gereja-gereja ada zaman ini. Bukan saya pada zaman ini, bahkan dari awal kemerosotan gereja. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Amin. Nah, karena itu membicarakan para pemenang sekali lagi bukan masalah kasta, kelas khusus, ya, kelompok khusus, golongan khusus dalam hidup gereja. Para pemenang adalah orang-orang yang mempersembahkan dirinya hidup sebagai orang-orang yang mau divitalkan. Hidup menjadi orang Kristen yang normal. Bagaimana caranya? Di 2E kita melihat satu-satunya jalan adalah berdoa. Oh, saudari, marilah kita mempersembahkan lagi hidup kita untuk memiliki waktu berdoa. Berdoa bukan bagi keperluan kita saja, tapi lagi bagi keperluan Allah, agar Allah mendapatkan Sion pada hari ini. Lalu kemudian, kehidupan para pemenang adalah hidup di dalam realitas tubuh Kristus, melalui hidup dalam roh perbauran. Saya gabungkan 2F dengan 4B, menunjukkan roh perbauran ini mengacu juga kepada persekutuan, ya, bukan individu, superwoman rohani, superman rohani, tapi adalah orang yang menyadari dia adalah anggota tubuh Kristus, yang mau hidup menjadi anggota tubuh yang hidup dan vital, menjadi berkat bagi tubuh Kristus, hidup dalam persekutuan. Lalu kehidupan para pemenang adalah menikmati Kristus sebagai Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Tadi poin-poinnya ya di 3A dan 3B yang membuat kita menikmati Kristus di dalam dua aspek mezbahnya, bahkan seluruh perabot di dalam bait Allah, di dalam kemah pertemuan. Lalu kemudian para pemenang ini hatinya diset, ya, hatinya diarahkan, hatinya menjadi jalan raya yang menuju ke Sion. Seperti tadi saya katakan di Filipi, ya, hatinya Paulus, haleluya, ya, mau berlari-lari mengarah kepada tujuan itu, ya. Saudari, semoga kita adalah memiliki hati yang demikian, ya. Tidak menganggap kita telah mencapainya, tapi masih mau terus berlari. Amin. Melanjutkan, ya, melanjutkan tingkat pengertian kita akan dan pengalaman kita akan Kristus seperti di dalam jalan yang sudah kita tempuh. Lalu kehidupan para pemenang adalah kehidupan yang melintasi lembah baka, penuh tangisan, penderitaan, penganiayaan, atau walaupun mungkin tidak menderita, tapi melihat keadaan gereja hari ini, kita bisa menangis karena tubuh Kristus masih belum terwujud dengan nyata, dengan penuh. Kita bisa menangis karena banyak anak-anak Allah mungkin di bawah penganiayaan si jahat, sehingga mereka tidak bisa mencapai Sion. Oh, saudari, amin. Semoga air mata kita bagi gereja, amin, diubah menjadi mata air, menjadi mata air yang menyuplai hidup gereja dimanapun kita berada hari.
Oh, saudari, Allah membutuhkan orang-orang ini. Allah membutuhkan, amin. Kita menempuh kehidupan yang sedemikian. Amin. Sehingga Allah, Tuhan bisa memberkati umatnya dari Sion. Karena banyak orang dibangkitkan, melihat kebutuhan Allah hari ini, mau menjadi para pemenang. Oh, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan. Maukah jadi pemenangnya? Semoga kita bersama-sama mengatakan mau. Baik, kita mungkin buka sekarang ya, buka mic-nya. Host boleh buka mic-nya, tolong ya. Kita bersama-sama, saya katakan, maukah jadi pemenangnya? Marilah kita jawab bersama-sama, mau. Oke, 1, 2, 3. Saudari, maukah kita menjadi pemenangnya? Lagi, oh, maukah kita jadi pemenangnya? Haleluya. Orang yang melihat kebutuhan ini dan mempersembahkan diri kita bagi kebutuhan Allah pada zaman ini, pada hari ini, pada detik ini juga. Mari kita berdoa, saudari. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami membicarakan ini bukan mengatakan kami sudah mencapainya. Sama seperti Paulus mengatakan, bukan seperti kami seperti dia telah menangkapnya ya Tuhan, tapi kami masih mau mengarahkan diri kami, hati kami Tuhan, menjadi jalan raya yang menuju ke Sion. Oh, mengarahkan hati kami pada panggilan surgawi di depan kami, bahkan berlari-lari kepada tujuan itu. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, perkataan kami terbatas, karena manusia terbatas, tapi rohmu yang tak terbatas boleh Engkau curahkan pada gerejamu hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataan ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang melihat kebutuhanmu atas Sion hari ini, dan menjadi orang yang respon kepada kebutuhanmu, menjadi para pemenang hari ini, sehingga melalui kami, melalui Sion hari ini, oleh para pemenang hari ini, gereja mendapat berkat. Setiap kota mendapat berkat. Haleluya. Kati kesaksianmu, khususnya di Indonesia ini. Oh, di setiap kota ada Sion-Sion dibangkitkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti menang. Kita juga menang. Amin.